A'udzu billahi minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudhu alal arda bialwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah sampai kita pada malam di bulan Ramadan, di mana bulan yang kita nanti-nantikan daripada bulan-bulan sebelumnya, bulan yang istimewa, yang penuh keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita manfaatkan momen bulan yang amat spesial ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang dimana 24 jam Allah memberikan ampunan kecuali di bulan Ramadan. Semuanya bulan yang penuh pengampunan. Dan semua perbuatan baik di bulan ini Allah berikan kelipat gandaan. Dan di antara perbuatan di bulan Ramadan yang disukai Nabi Muhammad adalah bersedekah. Alhamdulillah Al-Fakir Bagir bin Saleh Al-Jufri mendapatkan kesempatan tema keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi Muhammad meningkatkan kualitas kedermawanannya. Nabi Muhammad sangat dermawan, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi meningkatkan semua sedekahnya, semua infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan, Nabi Muhammad sudah mempersiapkan panganan pokok untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan di bulan Ramadan karena dahsyatnya pahala orang yang memberi di bulan Ramadan. Dan dikatakan dalam hadis afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sedekah bagus, tetapi lebih bagus lagi bersedekah di bulan Ramadan. Bisa dikatakan bahwa sebaik-baiknya sedekah di bulan Ramadan, sebaik-baiknya kita memberi di bulan Ramadan adalah memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Karena akan diberikan ganjaran pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Contoh, misalnya kita tidak berpuasa karena ada halangan ataupun apapun, ataupun perempuan yang sedang mengalami hal yang tidak bisa mewajibkan dirinya untuk berpuasa, ia tapi memberi makan, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala sebesar apa yang dilakukan oleh orang berpuasa tersebut. Di sini jangan kita salah pemahaman bahwa untuk memberi makan orang berpuasa harus dengan nasi bungkus satu porsi atau nasi dengan lauknya. Kalau kita tidak memiliki itu semua, kita bisa bersedekah dengan hanya sebutir kurma. Walaupun kita kurangi porsinya, tetapi tidak mengurangi pahala kita tersebut. Ataupun kita tidak memiliki harta untuk membeli kurma, kita juga masih bisa memberikan seteguk air. Seteguk air. Ataupun kita tidak memiliki apapun, tidak memiliki sebutir kurma atau tidak memiliki segelas air, kita masih bisa memberikan jasa kita. Kita datang ke masjid, ada buka bersama, kita membantu untuk mengangkat air untuk orang yang berbuka, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Alhamdulillah, pada suatu hari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapati bahwa kedua putranya sedang sakit. Ketika sakit, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bernazar, kalau memang Hasan dan Husain diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berpuasa selama 3 hari. Alhamdulillah, rupanya nazar Sayyidina Ali bin Abi Thalib didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia menjalankan nazar tersebut dengan berpuasa selama 3 hari. Ketika menjelang buka bersama istri tercinta Sayyidatin Nisa'il Alamin, Sayyidatuna Fatimah Zahra, ia mempunyai 2 genggam roti.
ketika menjelang waktu berbuka, ada seseorang yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, ada seorang miskin yang meminta makanan karena perutnya sangat lapar. Datang mengetuk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan istrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, orang yang paling dermawan, orang yang mewarisi sifat-sifat Nabi Muhammad, tidak mungkin didatangi kalau tidak memberi. Maka ia memberi kedua potong yang ia miliki untuk berbuka tersebut kepada orang miskin. Sehingga harus menahan lapar berpuasa lagi sampai hari kedua. Ketika di hari kedua, hanya memiliki satu potong roti untuk dibagikan kepada keluarganya. Lalu datang lagi seseorang mengetuk pintu. Rupanya yang datang seorang yatim. Seorang yang tidak memiliki orang tua. Datang dengan rasa lapar, meminta sesuap makanan, meminta sepotong roti yang dimiliki oleh keluarga Nabi. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahu bahwasannya inilah ujian kesabaran dari Allah. Maka Sayyidina Ali memberikan. Dengan hati yang besar, dengan ikhlas, diberikan dengan senang hati. Walaupun roti hanya milik satu. Dikasih kepada anak yatim tersebut. Sehingga melanjutkan puasanya kepada hari ketiga. Hanya memiliki sepotong roti lagi. Datang seorang tawanan mengetuk pintu. Tawanan yang baru bebas, tidak memiliki makanan, tidak memiliki siapapun, tidak memiliki keluarga. Datang meminta makan. Sungguh luar biasa bagaimana Allah ingin menguji kesabaran keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Zahra tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia dengan berbesar hati memberikan roti tersebut kepada seorang tawanan. Sungguh indahnya akhlak. Walaupun kita memiliki sedikit, kita masih bisa memberi. Itulah yang diajarkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai kisah yang menarik ini diabadikan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'a wala syukur. Dan mereka keluarga Nabi memberikan makanan kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada para tawanan. Walaupun makanan itu makanan yang ia sukai, yang mereka ia berikan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan memberi itu hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak membutuhkan ucapan terima kasih, apalagi balasan daripada orang yang diberi tersebut. Inilah yang diajarkan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita memberi sedekah di bulan Ramadan? Tangan kanan kita memberi, tangan kiri pun tak tahu. Alhamdulillah. Karena sejatinya sedekah adalah pangkal dari kekayaan. Tidak harus kita memiliki banyak untuk kita bersedekah di bulan Ramadan. Karena sepantas-pantasnya justru orang yang miskin yang diberi harta sedikit, itu adalah ujian. Bagaimana ketika miskin kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita sedang dalam keadaan susah masih bisa memberikan kepada orang yang susah, bagaimana kita ketika kita kaya nanti? Tetapi kalau maaf, kalau kita masih dalam keadaan susah untuk memberi yang lain, maka apalagi kalau kita sudah memiliki kekayaan, kita akan susah lagi untuk memberikan kepada orang lain. Sejatinya sedekah itu adalah pasti hal yang akan mendapatkan ganjaran lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saudara-saudara, selama saya hidup, saya tidak pernah mendapati orang yang miskin karena bersedekah. Justru orang yang menjadi kaya karena rajin bersedekah. Sebagaimana Allah janjikan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ah habbah wallahu yudhaifun liman yasha wallahu wasi'un alim. Sebagaimana perumpamaan orang yang memberi infak di jalan Allah seperti bebijian. Satu biji menjadi 7 tangkai. Dari satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap dari 7 tangkai tersebut menjadi 100. Jadi ketika memberi 1 menjadi 700.
Wallahu yudhaifun liman yasha, dan Allah mampu melipat gandakan apa yang Ia kehendaki. Wallahu wasiun alim, sedangkan Allah maha luas karunia-Nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadikan diri kita meningkat. Bab kesedekahannya, bab ibadahnya, semua. Jangan mau ibadah kita sama seperti tahun kemarin. Kita harus lebih tingkatkan kualitas keibadah kita di bulan Ramadan. Karenanya di tahun yang akan datang, bulan Ramadan sudah pasti datang dan belum tentu umur kita semua ada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.